kembali lagi sama kita di channel Utaati Otak. Pada video kali ini kita akan membahas beberapa teknik pengawetan makanan. Otakers sudah tahu belum kalau tidak semua makanan yang kita konsumsi dapat bertahan lama loh. Tentu kita sering lihat kue atau masakan yang tidak tahan lebih dari sehari, bukan? Makanan pun juga bisa basi atau bahkan membusuk. Pembusukan lebih sering terjadi pada benda atau makanan yang basah dan lembab. Hal ini dikarenakan kadar air yang tinggi dalam makanan mempercepat proses pembusukan. Penyebab pembusukan adalah karena adanya makhluk hidup yang berukuran sangat kecil. Pembusukan makanan dapat kita ketahui dari tanda-tandanya. Makanan biasanya berubah warna dan berbau. Untuk membuat makanan tahan lebih lama, maka teman-teman bisa melakukan pengawetan makanan. Apa sih yang dimaksud dengan pengawetan makanan? Pengawetan makanan adalah cara yang bertujuan agar makanan bisa bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama, yakni bisa bertahan lebih dari 1 bulan lamanya. Pengawetan makanan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pengawet alami dan pengawet buatan. Pengawetan dikatakan alami karena proses ini tidak menggunakan bahan kimia dan berbahaya sama sekali. Teman-teman hanya perlu merendam bahan makanan dengan air garam atau mengeringkannya di bawah sinar matahari, atau bisa juga menggunakan teknik pasteurisasi untuk mengurangi mikroba yang terkandung pada makanan. Sedangkan pengawet makanan secara buatan biasanya ditambahkan beberapa zat kimia atau pengawet sintetis seperti kalsium benzoat, natrium metasulfat, dan asam sorbat. Ada banyak sekali teknik pengawetan makanan yang digunakan. Pemilihan teknik pengawetan ini berdasarkan jenis makanan, karena tidak semua makanan cocok diawetkan dengan teknik tertentu. Lalu, teknik pengawetan apa saja sih yang paling banyak digunakan dalam makanan? Mari kita simak video berikut ini. Yang pertama adalah teknik pengeringan. Pengeringan bahan makanan dapat dilakukan dengan menjemur langsung di bawah sinar matahari. Pengeringan juga dapat menggunakan alat, misalnya oven. Makanan kering lebih tahan lama daripada makanan basah. Hal ini karena mikroba lebih mudah hidup di tempat basah daripada kering. Pengeringan menyebabkan kadar air dalam makanan berkurang, sehingga makanan menjadi tidak lembab. Teknik yang kedua adalah teknik pengasinan. Cara mengawetkan makanan dengan pengasinan adalah dengan menggunakan bahan garam. Cara ini sering disebut dengan teknik penggaraman. Mengapa menggunakan garam? Karena garam merupakan zat yang dapat menghambat organisme pembusuk. Cara ini biasanya digunakan para nelayan yang membuat ikan asin. Pengasinan merupakan perpaduan antara pengeringan dan penggaraman. Setelah bahan makanan digarami, baru kemudian dijemur sampai kering. Lantas, mengapa pengasinan dan pemanisan bisa mencegah pembusukan pada makanan? Hal ini disebabkan karena pengasinan pada makanan dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme atau bakteri pembusuk makanan. Teknik yang ketiga adalah pengasapan. Cara mengawetkan makanan dengan teknik pengasapan yaitu dengan cara menaruh bahan makanan pada suatu wadah, kemudian diasapi dari bawah. Salah satu contoh teknik pengasapan adalah pembuatan sale pisang secara tradisional. Proses pengasapan dimaksudkan untuk pengawetan pisang, sehingga sale pisang tahan lama. Selain itu juga berguna untuk mematikan mikroba seperti jamur, bakteri, dan mencegah perubahan warna pisang. Teknik yang keempat adalah teknik pemanisan. Cara mengawetkan makanan dengan pemanisan yaitu memasukkan makanan ke dalam cairan yang mengandung gula. Jika kadar gulanya tinggi, akan dapat mencegah kerusakan makanan. Contoh cara mengawetkan makanan dengan pemanisan adalah pada manisan buah-buahan yang sering kita makan. Teknik yang kelima adalah pengalengan. Cara pengawetan makanan dengan pengalengan merupakan cara yang banyak digunakan pada saat ini. Pengalengan dilakukan dengan cara memasukkan bahan makanan ke dalam kaleng aluminium atau benda logam lainnya. Kemudian ditambahkan zat pengawet.
Contoh bahan makanan yang diawetkan dengan pengalengan adalah susu, ikan, daging, dan masih banyak yang lainnya. Teknik yang keenam adalah pendinginan. Cara mengawetkan makanan dengan pendinginan dapat kita temui sehari-hari. Memasukkan bahan makanan ke dalam kulkas merupakan contoh pendinginan. Bahan makanan yang sering diawetkan dengan pendinginan antara lain ikan, daging, sayuran, buah, dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, makanan juga dapat diawetkan dengan cara lain, yaitu pengasaman. Tak banyak yang mengetahui bahwa ada cara mengawetkan makanan dengan menggunakan metode pengasaman. Dasar dari teknik ini adalah menurunkan tingkat keasaman atau pH sehingga pertumbuhan bakteri penyebab pembusukan akan terhambat. Untuk mengasamkan makanan secara alami, biasanya menggunakan tomat. Namun, untuk mengasamkan makanan dengan zat kimia, biasanya memakai cuka atau asam sitrat. Contohnya dalam pembuatan acar atau kimchi yang lebih banyak menggunakan metode pengasaman. Teknik yang ke-8 adalah teknik penguburan. Teknik mengubur makanan untuk diawetkan ini sangat populer di Korea. Nenek moyang dari negeri ginseng mengajarkan metode penguburan ini secara turun-temurun untuk membuat kimchi. Proses pembuatan kimchi dimulai dari mempersiapkan tanah yang dipakai untuk mengubur kimchi dengan cara memberi garam pada tanah tersebut. Selanjutnya, kimchi yang sudah dibumbui dimasukkan ke dalam gentong dan dikubur hingga berbulan-bulan. Teknik yang terakhir adalah teknik fermentasi. Fermentasi adalah proses pembuatan bahan pangan dengan cara mengubah karbohidrat menjadi alkohol dan asam amino organik dengan menggunakan bakteri, ragi, atau fungi. Makanan yang diproses secara fermentasi biasanya jauh lebih awet dibandingkan makanan biasa. Fermentasi juga bisa mengubah rasa dan aroma makanan maupun minuman menjadi lebih enak. Beberapa jenis makanan yang melalui proses fermentasi adalah tape, yogurt, bir, dan juga kecap. Nah, otakers, itulah beberapa teknik pengawetan makanan yang digunakan supaya makanan tidak basi. Semoga informasi yang kita sampaikan dapat membantu ya. Jangan lupa kalian untuk tetap mainkan kuis dan baca artikelnya hanya di website kita utaatiotak.com. Pastikan juga kalian selalu dukung channel kita dengan cara subscribe, kemudian like, dan kalian nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari kita. Tunggu video kita yang lainnya. Salam dari Sabang sampai Merauke.